Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Tetap semangat, sehat, dan bahagia tanpa narkoba. Selamat ya untuk adik-adik yang pada tahun ajaran baru ini menapaki satu jenjang pendidikan lebih tinggi, menjadi siswa-siswi baru di SMK, SMA, atau MA yang menjadi pilihan adik-adik semua. Pastinya muncul berbagai perasaan dalam diri kalian. Ada rasa bahagia karena memiliki lingkungan baru, teman baru, kelas baru, sekolah baru. Namun mungkin saja ada sedikit rasa cemas dan gelisah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Nah, dengan semakin bertambahnya usia dan jenjang pendidikan yang adik-adik jalani, tentu bertambah pula kewajiban dan tanggung jawab diri. Di samping itu, bertambah pula tantangan-tantangan yang akan adik-adik hadapi. Supaya menjadi generasi muda, pelajar, dan remaja yang sukses, tentunya adik-adik harus mampu mengantisipasi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Salah satu tantangan adalah adanya ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar. Tentunya kita semua tahu bahwa penyalahgunaan narkoba bisa menurunkan kualitas hidup, merenggut cita-cita, bahkan bisa menimbulkan kematian. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya, Weni Setianingsih, penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Yogyakarta, menyampaikan sosialisasi tentang generasi tangguh siaga lawan narkoba. Adik-adik yang kucintai, adapun poin pembahasan kita kali ini ada 5 hal, yaitu yang pertama permasalahan narkoba saat ini, kemudian yang kedua faktor resiko pelajar terjerumus penyalahgunaan narkoba, yang ketiga kenali jenis dan dampak buruk narkoba, keempat jauhi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kemudian yang kelima tips menjadi pelajar atau remaja sigap siaga lawan narkoba. Baik, pada topik pertama kita akan membahas tentang permasalahan narkoba. Bagaimana permasalahan narkoba di Indonesia saat ini? Hayo, ada yang tahu tidak teman-teman semua bagaimana kondisi permasalahan narkoba di Indonesia? Ya, tepat sekali. Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba. Mengapa demikian? Tentunya ada faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama adalah letak geografis Indonesia yang terbuka memudahkan narkoba untuk masuk dan menyebar di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Ada 17.000 lebih pulau di Indonesia. Sehingga tentu saja banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang menjadi celah masuknya narkoba ke berbagai wilayah di Indonesia dan menyebar. Kemudian faktor yang kedua, demografis yang besar. Demografis yang besar di Indonesia menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba. Berdasarkan survei dari BPS tahun 2020, kita ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 270,2 juta jiwa. Dan ternyata Indonesia sudah menikmati masa bonus demografi. Ada yang tahu bonus demografi itu apa? Betul, bonus demografi adalah suatu kondisi pendudukan di mana usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun lebih besar daripada usia non-produktif. Nah, berapa usia produktif itu? Ada sekitar 70,72% usia produktif di Indonesia. Coba bayangkan jika pelajar, mahasiswa, dan penduduk usia produktif yang digadang-gadang menjadi potensi untuk memajukan bangsa menuju Indonesia emas, Indonesia jaya, malah terjerumus penyalahgunaan narkoba, apa yang terjadi? Ya, bonus demografi tersebut malah akan menjadi bencana demografi bagi Indonesia. Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah
prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat. Dari data penelitian yang dilakukan oleh BNN RI dan LIPI tahun 2019, kita ketahui bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia kategori setahun terakhir pakai mencapai 1,8%, atau ada sekitar 3,4 juta jiwa penyalahguna narkoba di Indonesia. Kemudian survei yang dilaksanakan di tahun 2021 ini kerjasama antara BNN dan BRIN juga dengan BPS mendapatkan data bahwa prevalensi ini meningkat menjadi 1,95%, atau ada sekitar 3,6 juta jiwa penyalahguna narkoba di Indonesia. Tentunya kita harus prihatin dan juga harus ikut sadar serta berupaya untuk menanggulangi, mencegah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, paling tidak di sekitar kita. Kemudian yang keempat adalah persoalan sosial. Narkoba telah menjadi persoalan sosial karena adanya gaya hidup sebagian masyarakat yang menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba ini adalah sebagai gaya hidup. Wah, gaya hidup. Bayangkan saja, narkoba yang merusak masa depan malah dijadikan sebagai gaya hidup, ya, gaya hidup hedonis untuk bersenang-senang, membuang-buang uangnya untuk mencari kesenangan pribadi. Kemudian yang faktor kelima adalah peredaran gelap narkoba menyasar segala kalangan dan usia. Adik-adik, penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap narkoba tidak pandang usia, tidak pandang tingkat pendidikan, tidak memandang pekerjaan. Jadi tidak pandang bulu, ya teman-teman. Operandi dan jenis narkoba semakin beragam. Kita tahu narkoba disusupkan ke berbagai wilayah, berbagai kalangan dengan modus operandi yang berbeda-beda dan beragam. Ada yang menggunakan makanan, minuman, ada yang dimasukkan dalam cairan vape, ada yang dimasukkan dalam kemasan bahan makanan, diselundupkan dalam truk, pipa, dan sebagainya. Kemudian juga jenis narkoba ini semakin beragam. Bagaimana di DIY? Hai teman-teman, ada yang tahu bagaimana situasi di DIY dan Kota Yogyakarta? Ternyata daerah istimewa Yogyakarta tidak lepas dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan survei tahun 2019 yang dilaksanakan BNN dan LIPI, ada 18.082 penyalahguna narkoba kategori setahun terakhir pakai di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu nih sebuah pertanyaan, apa yang menyebabkan DIY menjadi rawan terhadap narkoba ini, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba? Kok bisa DIY menjadi sasaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba? Ya, hal ini terkait beberapa faktor. Yang pertama, DIY adalah miniatur Indonesia. Yang kedua, DIY adalah destinasi pendidikan dan destinasi wisata. Yang ketiga, di DIY ini kita memiliki bandara internasional. Nah, beberapa kondisi tersebut menyebabkan penduduk di DIY ini bukan hanya masyarakat lokal saja, tetapi banyak orang keluar masuk, baik itu wisatawan dari Nusantara maupun wisatawan dari mancanegara. Dan hal ini memudahkan untuk narkoba keluar masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian bagaimana sih kondisi di kota Yogyakarta? Apa juga ada nih penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba? Iya, ada adik-adik. Bahkan pada masa-masa pandemi ini ternyata kemarin 2 tahun terakhir terjadi peningkatan kasus narkoba. Berdasarkan data dari Polresta Yogyakarta dan BNN Kota Yogyakarta, kita mendapatkan informasi bahwa ternyata kasus narkoba meningkat. Tahun 2019 ada 119 kasus. Tahun 2020 ada 124 kasus. Dan tahun 2021 ada 224 kasus. Meningkat tajam sekali ya teman-teman. Oke, setelah kita tahu tadi bahwa permasalahan narkoba ini bukan hanya terjadi di Jakarta, di
kota besar, tapi juga ternyata di DIY di kota Yogyakarta sendiri ada permasalahan narkoba dan menjadi ancaman di kota Yogyakarta. Lalu bagaimana di kalangan pelajar? Mungkin ada teman-teman, adik-adik yang merasa aku aman, Mbak, aku aman, Bu, aman dari bahaya narkoba karena aku tidak pernah melihat tetanggaku, temanku menggunakan narkoba. Bahkan melihat narkoba sendiri pun aku belum pernah. Jadi masih jauh lah dari bahaya narkoba. Eits, tunggu dulu. Itu adalah pemikiran yang salah, teman-teman, adik-adikku semua. Seperti disampaikan tadi, narkoba tidak pandang bulu. Jadi siapapun, termasuk Bu Weni, juga bisa menjadi sasaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk itu, untuk adik-adik, pelajar yang saat ini teman-teman semua masuk ke jenjang baru di SMA perlu mendapatkan pengetahuan tentang faktor resiko apa saja sih yang menyebabkan pelajar bisa menjadi sasaran sindikat narkoba dan beresiko terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kita bahas lebih lanjut ya. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas topik tentang faktor resiko penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Namun sebelum itu kita lihat fenomena berikut ini. Ada fenomena anak SMK diamankan usai kedapatan mengedarkan pil sapi atau trihexylpenidil. Ada juga 2 pemuda yang ditangkap Polresta Yogyakarta yang biasa mengedarkan narkoba di kalangan pelajar. Kemudian ada juga pengedar sabu usia di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Dari fenomena ini kita bisa menyimpulkan bahwa pelajar menjadi target sindikat narkoba bukan hanya untuk dijadikan penyalahguna saja, tapi juga sebagai pengedar narkoba. Nah, agar lebih yakin lagi bahwa narkoba itu mengancam pelajar dan remaja, kita akan membahas penelitian dilakukan oleh BNN dan LIPI. Penelitian yang dilakukan oleh BNN dan LIPI tahun 2018 menjelaskan kepada kita bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa kategori 1 tahun terakhir pakai di 18 provinsi ada 3,2% atau 2.297.492 orang. Angka prevalensi pelajar SMA ternyata paling tinggi dibandingkan SMP dan mahasiswa. Nah, alasannya apa ya mereka menyalahgunakan narkoba? Dari penelitian ini ternyata alasan terbesar adalah untuk coba-coba. Disusul alasan lain ingin bersenang-senang, bujukan teman, dan stres menghadapi permasalahan. Kemudian jika kita buka kembali penelitian tahun 2019, tercatat bahwa usia rata-rata menyalahgunakan narkoba di 34 provinsi di Indonesia adalah sekitar usia 16 sampai 19 tahun. Ini termasuk rentang usia kalian loh teman-teman. Oke, kira-kira apa sih yang menjadi faktor penyebab pelajar menjadi sasaran sindikat narkoba? Yang pertama, berkaitan dengan karakteristik remaja. Tentunya adik-adik sendiri mengalami dan merasakan bahwa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dalam tahap perkembangan, remaja mengalami pertumbuhan secara fisik, kognitif, emosi, psikososial, dan masih mencari identitas diri. Maka Stanley Hall mengatakan bahwa remaja itu adalah masa topan dan tekanan atau masa badai dan tekanan, di mana banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh remaja dan itu bisa menimbulkan stres atau tekanan pada diri remaja. Dalam tahap perkembangan menuju dewasa, terkadang ada tuntutan peran dan kebutuhan diri yang harus dipenuhi oleh remaja. Ada kalanya nih, pubertas yang dialami remaja tidak berjalan mulus. Kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri, memunculkan rasa insecure, merasa tidak nyaman dengan diri, kemudian gelisah, cemas, tidak percaya diri, apalagi jika remaja tersebut membandingkan dirinya secara fisik, kemudian secara kemampuan dengan remaja lainnya. Kemudian pada masa remaja ini secara psikososial ada rasa ingin melepaskan diri dari orang tua. Kadang merasa bahwa orang tua ini terlalu ikut campur ya urusan remaja, itu menurut pendapat remaja. Kalian seperti itu tidak? Nah, dalam masa remaja ini ternyata kecenderungan kepada teman sebaya lebih tinggi daripada kepada kedua orang tuanya. Sehingga
Kadang karena merasa ingin disukai, kemudian ingin lepas dari orang tua, kemudian takut mendapatkan penolakan dari kelompok sebayanya, takut dibilang culun, takut dibilang nggak gaul, takut dibilang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan takut tidak bisa masuk kelompok tersebut. Maka remaja melakukan konformitas atau meniru perilaku dari kelompoknya supaya dapat diterima. Nah, dari sisi emosi sendiri, remaja masih labil, mudah sedih, kadang mengalami mood yang mudah berubah-ubah. Nah, sindikat narkoba memanfaatkan kelemahan remaja ini sebagai celah untuk mengajak mereka menyalahgunakan narkoba. Dan nanti ujung-ujungnya terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu teman-teman, faktor resiko tersebut perlu diatasi dengan menguatkan ketahanan diri remaja agar terhindar dari ancaman bahaya narkoba. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah terkait dengan karakteristik perkembangan remaja ya. Hal yang menyebabkan sindikat narkoba menyasar pelajar adalah alasan keuntungan ekonomi. Usia pelajar adalah usia yang produktif dengan harapan hidup yang lebih lama daripada usia dewasa, apalagi usia lansia ya. Sedangkan kita tahu bahwa narkoba itu bersifat adiktif. Jadi jika menggunakan bisa kecanduan, ketagihan. Maka otomatis keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh sindikat narkoba menjadi semakin besar dibandingkan dengan menyasar usia dewasa dan usia lansia tentunya. Kemudian hal yang ketiga terkait dengan proxy war. Narkoba merupakan alat proxy war atau senjata proxy war. Proxy war itu apa? Perang, tapi berbeda dengan perang zaman dahulu teman-teman. Jika dahulu perang menggunakan strategi militer, tembak-tembakan dengan pistol, senapan, mesiu, tapi dengan proxy war ini, proxy war merupakan perang yang terselubung dengan upaya yang terselubung untuk melemahkan atau menghancurkan bangsa dan negara. Nah, kita tahu bahwa narkoba itu memiliki dampak konsekuensi negatif yang luar biasa, bukan hanya untuk individu tapi juga keluarga, masyarakat, dan bangsa, mulai dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, hingga keamanan. Sehingga dengan menjajah dalam bentuk yang baru ini, menggunakan narkoba ini bisa memperlemah karakter bangsa, bahkan bisa menyebabkan sebuah bangsa kehilangan generasinya. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang faktor resiko. Tentang faktor resiko pelajar bisa terjerat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari sisi karakteristiknya. Kemudian dari penelitian-penelitian tentang alasan mereka menyalahgunakan narkoba pertama kali. Nah, dari situ kira-kira kepribadian pelajar seperti apa sih yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba? Ada yang tahu? Ya, hebat. Salah satunya adalah kurangnya rasa percaya diri, merasa minder, merasa kurang, merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa dibandingkan teman-teman yang lain. Terkadang menjadi salah satu celah yang bisa menjadi pendorong untuk menyalahgunakan narkoba. Diiming-imingi teman, pertama diberikan secara gratis, ini bisa menambah kepercayaan diri dengan meminum pil ini misalnya, atau nanti bisa tambah pinter, atau mungkin bisa tambah cantik, ganteng, atau kurus, putih, dan sebagainya. Ini karena rasa tidak percaya diri, jadi mudah terbujuk. Kemudian harga diri yang rendah, jadi memiliki konsep diri yang negatif, kurang bisa menerima dirinya secara utuh, dan menganggap dirinya tidak berarti. Kemudian kurang terampil dalam mengambil keputusan dan kurang terampil dalam mengatasi masalah. Hal lain yang menjadi kepribadian rentan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar adalah adanya kesulitan mengendalikan keinginan. Ada kebutuhan untuk tampil menarik, ada kebutuhan untuk ingin lebih, misalnya saja terkait ekonomi, atau nilai akademik misalnya, atau menginginkan sesuatu yang kira-kira tidak bisa dijangkau. Nah, dengan diiming-iming narkoba, misalnya ikut mengedarkan dengan iming-iming nanti ada imbalan yang cukup besar dan sebagainya, remaja atau pelajar bisa tergiur, bukan hanya menyalahgunakan tapi juga mengedarkan narkoba. Kemudian kurangnya asertif dan kemampuan untuk menerima kekecewaan. Asertif
Itu sangat penting. Jadi asertif adalah menolak dengan tegas. Kalau remaja atau pelajar tidak memiliki asertivitas yang baik, maka dia akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Apalagi dengan rasa karena tidak enak dengan teman, tidak enak dengan kelompoknya, kemudian takut dibilang tidak gaul, takut dikeluarkan dari komunitasnya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah emosi yang tidak stabil, sering merasa galau, sedih, dan mood yang berubah-ubah. Ini apalagi sampai depresi dan sebagainya, bisa menjadi celah, bujuk rayu pengedar untuk mengajak menyalahgunakan narkoba. Baik, lanjut. Jika teman-teman tadi sudah mengetahui permasalahan narkoba seperti apa, kemudian faktor-faktor resikonya seperti apa, kemudian bagaimana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar. Nah, hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah tentang apa itu narkoba, jenis-jenisnya apa, perkembangan jenis narkoba, dan kemudian dampak buruknya untuk kesehatan seperti apa. Ini perlu untuk kita bahas lebih lanjut sehingga teman-teman bisa yakin bahwa memang narkoba itu pantas untuk ditolak, dicegah, dan dijauhi. Untuk itu kita simak video berikut ini. Sekarang kita perlu memahami tentang faktor protektif. Faktor protektif untuk mencegah remaja atau pelajar terhindar dari bahaya narkoba. Apa saja yang bisa dilakukan supaya pelajar bisa terhindar dari ancaman bahaya narkoba? Yang pertama tentang regulasi diri. Regulasi diri adalah kontrol diri, membatasi diri dari hal negatif sehingga dapat lebih banyak melakukan hal positif untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Nah, regulasi diri yang baik berguna bagi diri dalam memecahkan masalah, mencapai tujuan, membatasi pergaulan yang buruk, dan mengurangi stres. Bagaimana caranya?
Pertama, dengan melatih disiplin, membuat jadwal harian dan timeline mengerjakan tugas sekolah. Jadi penting sekali ya buat teman-teman membuat jadwal harian, hari ini ngapain aja, besok apa, dan deadline tugas sekolah kapan, aku harus mulai dari jam berapa menyelesaikannya sampai pukul berapa. Ini sangat penting sekali. Yang kedua adalah mengenali diri. Kenali diri, caranya berbicara dengan diri, introspeksi diri, mengenali kelebihan dan kekurangan diri untuk mengetahui potensi diri masing-masing. Kemudian yang ketiga, kenali emosi dan perasaan, serta melatih cara mengekspresikannya dengan tepat. Bagaimana jika kita merasa gelisah, sedih, gugup, atau cemas? Apa yang akan dilakukan? Teman-teman bisa mencoba butterfly hug. Nah, caranya silangkan kedua tangan ke arah dada atau pundak, kemudian pejamkan mata perlahan, tepuk dada atau pundak bergantian seperti kupu-kupu hingga merasa nyaman. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Lalu ucapkan hal-hal positif seolah-olah berdialog dengan diri sendiri. Cara ini berguna untuk melatih mengelola emosi dan perasaan yang muncul. Cara yang keempat untuk melatih regulasi diri adalah berpikir logis dan analitis. Jadi teman-teman harus bijak dalam menerima segala informasi. Pastikan kebenaran informasi yang diterima dari sumber yang tepat. Jika diajak untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma dan berdampak buruk bagi diri, harus mampu untuk menolak. Yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan akan menjauhkan diri dari perilaku buruk dan kita akan lebih tenang menghadapi permasalahan. Cara kedua menjadi pelajar atau remaja sigap siaga lawan narkoba adalah dengan mengembangkan sikap asertif. Asertif artinya jujur menyampaikan apa yang diinginkan dan tidak diinginkan secara langsung, konsisten tanpa menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana cara melatih asertif? Pertama, jika bicara, bicaralah dengan tegas. Kedua, utarakan pendapat secara langsung kepada orang lain. 3. Tatap mata lawan bicara ketika berbicara. Kemudian gunakan bahasa yang sopan dan bersikap tenang. Jika ada yang menawarimu narkoba, maka tolak dengan tegas. Terakhir adalah reaching out. Kemampuan mencapai hal positif dalam hidup. Ini bisa dilakukan dengan berani menghadapi tantangan yang positif, membuat rencana penyelesaian masalah. Carilah solusi yang tepat dari orang yang tepat dan sumber terpercaya. Kemudian meningkatkan keterampilan sosial. Tentu saja kita harus bijak dalam bergaul baik di dunia nyata maupun dunia maya, dan membuat mind map figur diri dan mind map rencana meraih cita-cita. Jika kita punya role model, kita punya idola, maka pastikan kita meniru hal-hal positif dari figur tersebut. Jangan sampai figur tersebut memberikan kita dampak yang negatif. Ayo semangat teman-teman, pasti bisa menjadi pelajar yang sukses dan terhindar dari bahaya narkoba. Oke, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Pesan dari kami untuk pelajar di Kota Yogyakarta, adik-adik SMA dan SMK, masa depan kalian masih panjang. Jangan kotori masa depan, jangan renggut masa depan dengan menyalahgunakan atau mengedarkan narkoba. Mari beraksi nyata. Berani tolak, berani rehab, berani lapor. War on drugs. Selamat dan sukses untuk adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.